Bahagia, haru, entah bagaimana harus kugambarkan rasa ini. Tak dapat terungkap dalam kata, hanya doa dan doa yang selalu kulantunkan saat untayan kata permintaan itu datang darinya. Ya, dia yang telah memberiku rasa ini, yang sebelumnya aku pun tak tahu akan mampu merasa seperti ini. Terdengar sungguh alay, tapi nyata. Apa ini namanya cinta? Mungkin aku berlebihan mengartikan rasa ini. Tapi boleh kan kalau aku bahagia? Berawal dari pertemuan sore itu di sebuah warung makan dekat kampusku. Saat itu, aku dan temanku datang mengambil nasi pesanan untuk konsumsi sebuah acara. Sembari menunggu, kami berdua mengobrol. Di salah satu bangku warung itu, tampak seorang lelaki bertopi yang sedang asyik dengan ponselnya. Piring di hadapannya sudah kosong. Dia tampak sudah lama datang sebelum kami. Tiba-tiba, aku mendengar suaranya berbicara berkenalan dengan temanku. Sudah bukan hal baru. Temanku itu memang sangat percaya diri. Dengan orang asing pun, dia bisa langsung adaptasi. Mereka berdua terlihat tak lagi canggung mengobrol. Mungkin karena temanku itu pandai memecah suasana kaku, atau pria itu yang pintar mencairkan suasana. Mulailah kami berkenalan, bertukar nomor telepon dan juga email. Dan setelah ibu pemilik warung selesai menyiapkan pesanan kami, akhirnya kami pun berpamitan dan berpisah. Hari berganti minggu, bulan berganti tahun. Seperti biasa, aku jalani dengan padatnya jadwal kuliah, praktikum, juga aktivitas sosial lainnya. Itu saja kesibukanku. Rumah, kampus, masjid, dan juga tempat-tempat rapat. Ibuku kadang protes dengan segudang aktivitasku itu. Karena di usiaku yang sudah lebih dari 20 tahun, beliau khawatir. Kenapa aku belum punya pacar? Atau kenapa aku belum punya calon suami? Aku sangat enjoy dengan semua ini. Selama diriku masih bisa bermanfaat untuk orang lain, aku sangat senang. Toh, jodoh sudah ada waktunya sendiri, bukan? Cinta akan datang di saat yang tepat. Sesederhana itu pikirku. Takut tidak laku, takut jadi perawan tua. Tak terlintas sama sekali di pikiranku. Bukan tak ada yang tertarik, banyak bahkan. Tapi kupikir itu bukan cinta. Malam hari saat longgar, aku ke warnet untuk memeriksa email dan chat beberapa teman. Handphone jadul saat itu belum secanggih saat ini. Bahkan gaya berhubungan beberapa teman dengan pasangannya saat itu masih dengan interlokal. Uang koin masih sangat berharga saat itu. Ku periksa satu persatu email dan aku kaget. Ada satu email yang namanya sangat asing. Ku buka email, ternyata dari Adi. Dia memperkenalkan dirinya, mengingatkan bahwa dia lelaki yang dulu pernah berkenalan denganku 1 tahun yang lalu di warung makan. Adi, wajahnya saja aku lupa. Kapan ya kami pernah ketemu? Sudahlah, tak penting. Dia meninggalkan nomor HP-nya di email itu, dan dia meminta nomor HP-ku pula. Sudah aku balas emailnya, lalu aku pun pulang. Dari bertukarnya nomor telepon di email, Adi kadang mengirim SMS padaku. Sesekali dia menanyakan kabarku dan Tita, teman yang bersamaku ke warung saat itu. Dan kadang juga dia mengirim kata-kata indah yang tersusun rapi padaku. Yakin ini gak salah kirim? Atau mungkin dia salah orang? GR? Gak juga. Beberapa bulan berlalu dan SMS dari Adi pun makin jarang. Bahkan tak pernah sama sekali selama beberapa bulan. Tuh kan, jangan suka GR lah. Ngaca, kamu siapa, dia siapa? Dia kan aktivis lintas pulau, sedang aku. Masa iya sampai dia menaruh hati sama aku? Apalagi dia konsen di aktivitas keagamaan yang sama denganku. Sejak kapan ya aku jadi ngarepin SMS dari dia? Duh, gak bener begini. Aku kena virus kayaknya. Astagfirullah. Bip, bip. Terdengar notifikasi SMS di layar HP-ku. Kaget bercampur bahagia. Kulihat SMS itu dari Adi. Dia lagi. Kali ini nanya apa lagi kira-kira ya? Duh, aku buka gak ya?
Kenapa aku deg-degan begini sih? Ya Tuhan, maafkan aku. Lama sekali ku biarkan SMS dari Adi. Tak ku buka, apalagi ku baca. Aku takut nanti hatiku kembali berbunga tak pasti. Dan virus itu jadi susah pergi. Iya, virus merah jambu yang kian marak menghinggapi hati remaja-remaja putri. Dan obatnya itu hanya satu. Kalian tahu apa? Permen, gulali, atau binder warna-warni untuk buku diary? Bukan sama sekali. Kalau sampai virus itu sudah menjangkit di hati, get married dear, menikahlah. Lama-lama aku pun penasaran dan kubuka SMS dari Adi. Pak, seperti ditabok rasaku membacanya. Kalimat demi kalimat yang Adi tulis di pesan singkat itu seketika membuatku harus membaca isi pesan itu berkali-kali seolah tak percaya. Adi ingin melamarku. Dia meminta izin akan menelponku esok agar dapat berbicara dengan orang tuaku tentang maksudnya tadi. Aku tak tahu harus membalas pesannya atau tidak. Yang pasti aku sangat kaget. Kalimat yang selalu dinanti wanita saat hati sudah tak mampu menahan rasa. Kubiarkan sesaat sebelum akhirnya ku jawab dengan bertanya padanya, apakah dia benar-benar serius dengan yang dia katakan itu? Jawabnya pun sama. Langsung saja ku atur nafasku dan ku sampaikan pada bapak ibu maksud Adi ingin melamarku. Bapak ibu heran, kapan aku mulai punya pacar? Kok tahu-tahu sudah ada yang melamar? Meski berkali-kali sudah ku sampaikan bahwa aku tak ingin berpacaran, tapi tetap saja ibu masih bertanya-tanya. Siapa dia? Anaknya siapa? Dari mana asalnya? Aku hanya bisa menjawab bahwa besok semuanya akan dijawab langsung oleh Adi. Mataku susah terpejam. Jam dinding sudah menunjuk angka 1. Aku masih saja memikirkan esok. Apa aku tak sedang bermimpi? Allah, begitu baiknya Engkau menjagaku selama ini. Kumohon, jika memang dia jodohku, maka dekatkan kami, segera satukan kami. Namun, jika bukan, jauhkan dia dariku dan buat aku melupakannya. Hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati. Teguhkan hati kami selalu di atas agamamu. Kututup malamku dengan bersimpuh memohon pada sang pemilik cinta agar menguatkan hatiku hingga terang terlihat apakah benar Adi adalah jodohku. Jawaban dari doa-doaku dan juga bapak ibuku. Kuharap esok dapat kusapa Mentari dan bertanya padanya, apakah Tuhanku sudah beritahu jawabannya? Kulihat jam dinding sudah pukul 9 pagi, waktu yang Adi janjikan akan menelpon bapak dan ibu. Dering telepon terdengar. Dengan canggung, ku angkat telepon dari Adi. Duh, keluh rasanya lidah ini tiba-tiba. Tak banyak kata, hanya menjawab salam dan sapa. Langsung handphone ku serahkan pada ibu. Tak semuanya ku dengar apa yang ibu bicarakan dengan Adi. Hanya lirih ku dengar bahwa aku boleh menikah hanya jika aku sudah lulus gelar sarjana. Itu berarti ibu meminta Adi untuk bersedia menungguku. Apa iya Adi mau menunggu? Sementara di luar sana banyak gadis yang gandrung padanya. Dari jamaah kajian, teman sekolah, bahkan teman kuliah. Tapi aku jadi ingat kata-kata pujangga cinta dalam novel-novelnya bahwa di salah satu sudut dunia akan ada lelaki yang selalu menantimu dalam doa. Dialah jodohmu. Adi tampak agak menyesal dengan jawaban bapak ibu karena dia berpikir niat baik itu harus disegerakan, apalagi menikah. Tapi ku sampaikan padanya dalam pesan singkat saat itu bahwa jika dalam penantian itu ada wanita yang baik buatnya, ku persilahkan padanya untuk meminang gadis lain saja. Tapi jika dia mau bersabar dengan syarat dari bapak ibu, insya Allah kami akan dipertemukan. Penantian itu tidaklah tanpa ujian. Ujian kesetiaan, ujian menahan nasa, nafsu, dan apapun itu. Ujian itu datang pada kami berdua, tapi kami kembali teringat akan janji Allah bahwa wanita yang baik-baik hanya untuk laki-laki yang baik. Pun sebaliknya, itu yang makin menguatkan kami untuk saling memataskan diri jika kelak memang kami berjodoh untuk bertemu kembali. Sesekali Adi berusaha menghubungiku, tapi aku sengaja tak mengangkat teleponnya. Aku hanya takut terlena, karena rasa itu belum boleh ada, karena kami belum mengikat janji setia. Aku yakin dia pun paham akan hal ini.
Perjodohan kami pun sebelumnya sudah kami sampaikan masing-masing pada guru ngaji kami, meminta doa dan restu mereka, meminta nasihat agar perjodohan ini nantinya dapat berjalan dengan semestinya. 8 bulan sudah aku berusaha fokus pada skripsiku. Dan alhamdulillah, wisudaku pun sesuai jadwal. Aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku dengan kelulusan ini. Mereka cinta dalam hidupku yang tak akan pernah terganti. Itulah kenapa syarat untuk bisa menikah dengan kelulusan ini pun kujalani. Aku tak mau sampai bapak ibu kecewa. Insya Allah, jika ini membuat mereka ridho atasku, maka pernikahanku pun pasti akan bahagia. Seperti yang telah dijanjikan pada Adi, bapak ibu pun segera menelpon Adi dan menyampaikan bahwa dia sudah diizinkan untuk menikah denganku, dan meminta Adi untuk segera melangsungkan akad nikah selambat-lambatnya 2 bulan setelah kelulusanku itu. Rencana Allah memang luar biasa untuk hambanya. Penantian kami pun tak sia-sia. Berbagai persiapan dilakukan. Persiapan di rumahku, sedang Adi menyelesaikan persiapan keluarganya. Aku melihat tanggung jawab dan juga kegigihan Adi untuk benar-benar menikahiku dengan segala proses yang kami lakukan ini. Hari bersejarah pun tiba. Dia, orang yang asing untukku, kini hendak memintaku pada orang tuaku, mengucap janji syahdu. Ku dengar dari arah belakang suara bapak, laki-laki pertama yang sangat menyayangiku, putri satu-satunya, dengan suara terisak melepasku. Seketika ruangan masjid tempat berlangsungnya akad nikah kami pun penuh dengan suara tangis haru mendengar bapak menangis. Bapak, sesepuh di daerah tempat tinggalku, dikenal baik dan ramah pada jamaah. Mereka pun turut menangis sepanjang proses akad nikah kami. Sah, suara bersahutan terdengar dari para jamaah yang menyaksikan akad nikah kami. Saat ini, lelaki yang mengucap akad itu adalah suamiku. Penghulu memanggilku untuk ke mimbar pernikahan menandatangani buku nikah kami. Dan saat diminta untuk saling berjabat tangan, aku rasa canggung sekali. Dia kini telah menjadi imamku, segenap diriku adalah miliknya sekarang. Saat tangan ini bersentuhan dengan tangannya, seperti ada getaran aneh yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku memang bertekad, hanya suamiku nantinya yang akan menyentuhku untuk pertama kalinya. Ya Allah, ternyata begini rasanya, indah sampai ke ubun-ubun kepala. Sejak saat itu, sejak janji suci itu terucap, aku mulai merasakan apa itu cinta yang sesungguhnya. Banyak cerita yang saling kami bagi, karena aku ingin makin mengenalnya dari hari ke hari. Cinta yang hadir setelah penantian kami nyata sangat indah. Banyak hal yang terus kami pelajari satu sama lain, berusaha saling mengerti dan mau mengalah, saling menjaga dalam senang maupun susah. Darinya aku mengenal cinta, kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, juga air mata. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata cinta yang dengannya membuatku makin kuat untuk terus mencinta. Cinta itu memberi tanpa mengharap menerima. Cinta itu dia yang akan selalu memberiku rasa hingga aku lupa tentang air mata. Karena dia akan selalu mencinta hari ini, esok, lusa, selamanya.